penting berarti tetap ada possibility tersebut. Ada, betul. Mending Tapi gak usah dibahas. apapun. Karena Fanny di tangan Tenji di arah first pick. Mereka Fanny pede ya, banget tapi. langsung buka. Udah Fanny-in aja. iya, Di antara pilihan-pilihan yang ada. aku kira kayak Link bisa Iya. banget juga kan kayak Fanny tuh jauh lebih demand Berbahaya. demand di mekanisme sama demand di penguasaan mapnya. Kalau sampai ada satu yang miss, Iya. Fanny bakal sulit buat bisa masuk. Dan Eudora Dan dan juga Link. pokoknya udah jawaban template berarti ini ya. Ya, aku kira Lumayan tadi sih. mungkin antara Eudora, Belleric. Iya. Tapi berarti Belleriknya bisa geser nih sekarang ke kiri. Ada Valentina juga yang sebenarnya masih terbuka. Atau bahkan kalau mau Selena Rosa. Wow. Jangan lupa nih sempat muncul di MSC tahun kemarin. Rosa atau Rosa, udah pasti mid. udah pasti nih. Jangan lupakan Dan Uranus. tahun lalu Tahun lalu di MSC. Ini kan yang ngebawa mereka lolos. Iya sih serem sih emang sih. Ini adu Selena akhirnya kayak di babak top 8-nya baru tuh di band-band ini Selenanya dia. mulai pada menyadari Oh, ini dan beda satu ya. lagi kalau kayak gameplay dari Selena si Rosa ini nggak dari depan. Munculnya dari samping atau dari belakang. Ngeflank pakai Ya, Selena. Betul itu. Kaget dia. dah pokoknya. Iya. Open vision yang begitu baik juga dan Tapi berani loh pakai Selena kayak lawannya Link juga kan. Iya lawannya Lynx. Jadi lumayan bisa dicari sebenarnya buat di bagian belakang. Cuman ya itu tadi kayak Clara bilang open visionnya nih yang bakal jadi merepotkan nanti. Jadi kayak Linknya kayak terbatas juga harus bisa makan trapnya duluan. atau emang mereka mau mirroring aja kayak tempelin linknya terus mereka main Ya, agresif aku suka. harus ada temen Rom. Om Boba suka sama badan. Badang ya benar karena Badang bakal tutup Fanny. Oke. Ya dengan ekstra boulder ya, ekstra batu-batuan itu ya itu akan membuat Fanny-nya juga repot nanti buat cari mau pasang kemana kabelnya. Nggak perlu Kalau dia- Moskov berarti ya? Bisa pakai Moskov nanti kan buat marksman ya. Nanti. Maksudnya Nanti. kalau udah kayak gini Udah enak banget nih. Jadi Udah jawaban buat Fanny ini udah lumayan ketutup. Ada Eudora, ada Badang. Kalau nanti memang mereka bisa dapetin Moskov atau Brody juga oke. malah lebih baik lagi. Lebih bagus lagi. Bahkan aku ngerasa Badang ini juga akhirnya kayak ngebuat Selenanya pun sedikit terbatasi lah dari segi pergerakannya. Dan nanti early game power dari Onyx pun bisa diseimbangkan lah, setidaknya nggak ketinggalan jauh nih dengan Selena Fanny power yang emang ada di arah early game. Tapi band Karachou ini kayaknya emang udah satu band yang emang wajib dilakukan ya. Jangan sampai ada Chow Selena di satu draft yang sama dan mereka bisa ganggu parah ke arah jungle kalau misalnya itu benar-benar bersatu. Oke, dipatahkan aja, nggak mau dilanjutkan dan sekarang Brody-nya di ban. Tadi kan Om Boba sebut Brody dan juga Moskov bisa jadi pilihan yang bagus. Betul. Betul. Nah, ini kalau disapu, dibersih-bersihin semua, gimana Ya, opsinya? Mungkin kayak opsi yang lain mainin Ruby Botico. Iya Ya fighter ya. minimal kayak ya mereka udah punya Link kan. Jadi mereka bisa bergantung dengan daya gedor Link nanti di late game. Dan soalnya mereka butuh kayak gold lane yang mandiri atau yang strong lane. Dan Ruby juga nge-counter kan Fanny, Iya bisa pegang lah bisa ya. pegang. Bahkan ketemu Selena juga harusnya Ruby bisa tahan. Iya. Ada Donald Wolf King kan ya. Nggak panik aja ya kalau kena Abyssalero. Iya, dan dia punya lifestyle-nya trap. juga kenceng. Jadi cukup safe lah. Dengan Esmeralda yang di ban berarti masih ngebuka kesempatan juga buat Moskov. Ya ada Moskov. Kalau mobil Moskov sekarang gak sih? Karena Daripada bisa ini. deny. Iya Max Banyak kan belum di secure juga di Aurora. Tapi ngelihat 3 hero awal dari Aurora Om. Ya. Gimana nih? Mereka bakal full power, udah nabrak-nabrak dari early. Karena level 2, Fanny level 2 bakal ikut buat nge-ganking. Tapi rumor yang aktifnya Belum di belum kelihatan nih. Berarti gimana cara Onyx menjawab itu Om? Apakah mau adu hantam juga? Kayaknya mending ini sih, mending kayak ngeles dulu lah buat di awal-awal kan. Biar linknya level 4 baru. Cari Hindari timing di sini. dulu. Betul. Jangan Fokus sampai, farming. jangan terlalu frontal buat di early game. Jangan diladenin jadi. Jangan dulu. Nanti kalau mau ambil turtle-nya di snatch Wah. aja. Dengan datangnya Betul. Melissa, itu jawaban untuk biar nggak ngadu dari awal berarti Om. Boleh ngadu di awal tapi Melissa bukan tipe-tipe yang ngadu di awal kan. Lebih Dia butuh jangan item. kan ya? Jangan. Dan Harit bersama dengan Mino ya. Nah ini kelihatan kayak dari Aurora juga mereka bakal main tabrak. Mino powernya Dari depan. strong ya kan. Nabrak ke depan sama dengan Selena. Dan juga Uranus buat setup nanti di turtle. Tapi kayaknya setup turtle enggak sih buat mereka ya. Lebih ke cuman Iya. nge-delay buat turtle-nya. Ini bakal lebih cari poin aja gak sih Om? Dan ya Melissa ini lebih ke nanti aja sih buat di arah team fight dia bakal lebih safe juga.
bisa ganggu ke arah kabel Fanny dengan go away-nya. Gue emang mau hindarin awal-awal, kita mundur aja dulu. Ini Fanny-nya, obstacle-nya banyak banget loh. Banyak banget jujur. Dari go away, fish break, kena lightning ball, banyak banget nih. Jadi kayaknya TNC bakal lumayan sulit lah kalau memang mau coba buat langsung nabrak ke belakang. Tinggal XP berarti nih ya. Oke, Fanny-nya udah susah. Dengan hadirnya Harith. Dan Sora last pick. Ya, Oke, ngeliat kiri. Pakai Harith di situ, Om. Harit ibarat kata ini bakal dipakai buat di late game aja sih, buat insurance-nya dia. Oke. Buat di late game-nya, sedangkan buat di early game-nya mereka bakal berharap banget nih dari Fanny-nya sendiri bisa untuk ngiris di bagian belakangnya atau minimal bisa dapetin antara Eudora atau Melissa di early game. Well, game 1, Nevin. Tetap Onyx sih, ini kuat banget harusnya dari segi teamfight power yang bisa mereka bawain. Onyx mereka punya Melissa yang win rate-nya cakep banget dan itu adalah obstacle terbesar buat Aurora Gaming kalau mereka mau menang, mereka harus pick off di Melissanya. Oke, so inilah dia yang kita nantikan. Match ketiga antara Onyx dan Aurora Gaming bersama Ogi dan juga Lim. Tara Mosar, Om Wawa, dan juga Nevin. Ya kan tentunya. Oh saya ditelepon Nevin, tapi sebentar ya Nevin ya. Kita masih kerja terlebih dahulu. Jadi tanpa berlama-lama, tim perwakilan dari MPL Indonesia kali ini akan bersinar. Dan mampukah mereka mendapatkan kemenangan bersih, Lim? Let's go to the lane outdown. Yap, langsung ramaikan juga ya di kolom komentar. It's Onyx time. Satu perwakilan Indonesia yang kembali bermain. Sekarang misi mereka adalah lolos ke babak knockout. Nah, masalahnya lawannya juga nggak mudah nih. Aurora Turki. Yang kemarin tuh sempat menggetarkan semuanya ya. Oke. Tapi gue suka banget draft dari tim Onyx. Coach cewek luar biasa ya. Lihat ini banyak banget obstacle yang harus dilakukan oleh TNC, bahkan keluar ke depan sana. Kyrie masih coba dapat satu point kill. Kena first blood di tengah berpasukan dari tim Onyx. Itu dia, out of nowhere Suns. Kali ini di mid lane memang agak sedikit terpressure, tapi buah yang sangat mahal dilakukan oleh Kiboy meninggalkan sejenak, nggak masalah, Lim. Yap, karena Fanny yang bisa ditumbangkan tadi lagi pegang purple juga. Ini semakin memungkinkan kalau ternyata pertama nggak dikontes. Untuk emblem assassin ya, emang beraneka ragam untuk Link. Ada yang assassin, marksman, ada fatal talent pertama dan warcry. Alright, tapi ya gue suka di sini dengan permainan dari Kiboy. Dia nutup banget jalan siapapun yang mau ganggu Kyrie. Dia nge-secure Kyrie terlebih dahulu untuk kali ini. Ya harus sih. Ya kita tahu Link ya di awal lumayan susah ketika dia di-invade. Dia susah untuk ngelawan juga. Dan untuk marksman kayaknya di gold lane ini masih aman deh. Nggak perlu yang sampai dibantu banget ya. Iya. Harith Melissa bakal sama-sama farming aja. Ditahan lagi. Di freeze lane kali ini. Kyrie masih coba untuk melakukan farming terlebih dahulu, dapetin gold scavenger di arah bottom lane dan rotasi ke arah top lane. Apakah menjadi sebuah jawaban untuk kontes menuju ke arah purple, Lim? Harusnya. Memaksa retribution, tapi Kiboy Sekaratul Maut jangan lupakan, jangan sampai Kiboy termakan dengan ada soul eater dari Rosa. Ya dibonyokin ya. Oh tapi Suns juga bisa dibonyokin nih, hati-hati. Row yang kadang nggak bisa dipredik ya. Memang sih damage Eudora tuh di awal sangat-sangat ekstrim. Dia cooldownnya cepet kan, ada pasif yang ngebantu. Dan gak dikasih loh, nggak mau sama-sama setup turtle. Malah ambil buff dulu dari keduanya. Kyrie sadar akan hal tersebut. Wah, hati-hati. Lele kembali dan bisa Damage dimakan. dapet Iya, dong. my god. Purple buff di tangan dari Rosa. Dan para pasukan dari tim Onyx mereka mencoba untuk menghukum dengan satu point kill dari top lane. Tapi Lost Pay! Kali ini harus takedown. Out of nowhere para pasukan dari tim Aurora. Mereka mencoba untuk kabur satu persatu. Tapi Kyrie masih mau lebih. Tanpa ada Purple buff. Mencoba untuk berhasil mendapatkan satu. Tapi Purple still survive K-Boy. Terlalu memasangkan karena dengan damage turret yang tidak bisa dikalkulasi kali ini. Mencoba untuk berhasil menukarkan satu point kill. Karena di arah bottom lane maka coba mengusir si Giboom. Nampaknya si Giboom ingin memenangkan landingnya juga kali ini, Lim. Iya. Motivation roar itulah yang tadi membuat dia selamat. Kita akan lihat dari replaynya juga nih untuk invade jungle di awal ya. TNC berhasil di punish. Itu bagus banget dan tiba-tiba di arah turtle tadi Lunar memang tumbang. Cuma sayang banget lihat tuh heal-nya loh. Yang bikin dia selamat sama Under turret juga kan. Jadi ada pertahanan yang lumayan kuat. Terlalu buru-buru sih. Gue ngeliat dari Onyx juga tadi Kyrie Tempest of Blade tapi ragu kan. Dia mau coba untuk maju dulu. Mau nahan dari Tempest of Blade-nya. Akhirnya kebuka juga. Dan malah nggak tumbang pagunya. Oke, santai Kiboy, tenang. Masih ada momen yang bisa dicari sama Kiboy habis ini. Santai aja. Kita bakal lihat dimana dari tim Aurora ini kemarin yang cukup mengagetkan di match pembuka dia ya, Lim ya. Iya, kaget banget sih. Kaget banget semuanya. Dia pakai Rafaela di mid lane.
yang sebenarnya itu nggak template buat mereka juga karena nggak dikeluarin sekarang. So, Turtle Oke, Turtle dikasih. dicek terlebih dahulu. Dikasih, dibiarkan, tapi memastikan Kairi untuk bisa mendapatkan. Karena purple buff itu udah disediakan oleh Suns. Dia udah membuat pengamanan perimeter. Jadi kalau Rosa main masuk sembarangan kembali ini akan menjadi sebuah bencana untuk Rosa harusnya. Ya. Karena memang damage-nya Selena itu besar sekali kan ke Creep. Ada Soul Eater juga, Garote tadi. Makanya Kairi pun nggak expect tadi damage-nya bakal cukup ternyata dari total damage rate nya Kairi. Sekarang akan bermain lumayan pasif dari top lane kita. Lunar bakal coba dipaksa, dipanis di arah top lane. Sans bakal coba untuk membantu, langsung ada table Soul Blade menuju ke arah belakang. 1 point kill, tapi TNC masih mau lebih. Masih bisa dihindari, gak ada bensin. Membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil mendapatkan sedikit keuntungan. Di tengah Keyboy mencoba untuk menutup jalan supaya Pagu gak melakukan rotasi yang cukup ekstrim. Membantu kawanan para pasukan dari tim Aurora lainnya. Nah, tapi sama sih Keyboy juga nggak boleh rotasi nih. Karena Rosa selalu dengan row-nya. Iya nggak dicakar memang tadi nggak di Soul Eater. Cuma tetap aja trap sama row dicicil terus sakit. Dan ini mulai masuk dari TNC. Satu buah retribution berhasil mendapatkan satu jungle. Ini membuat Kairi agak sedikit slow down. Akhirnya Kairi memilih untuk sabar, tidak mau terlalu terburu-buru. Dan Sans, flickernya nyakut dengan Midnight Fury. Berhasil di Soul Eater oleh Rosa. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan mid laner mereka. Meanwhile dari bottom lane, Oh no. sosok dari Kelrang menjadi target utama setelah para pasukan dari tim Aurora kali ini gagal untuk mendapatkan Kelra. Mereka kira rotasi Pagu lagi menjadi ujung tombak sebagai front laner yang akhirnya membuat Sigimu memenangkan laningnya. Wow, Aurora Turki ini mendominasi di awal ya. Walaupun memang kalau dari segi gold nggak sampai ekstrim lah, masih 1000 aja gitu kan, kurang lebih naik ke 2000 mungkin. Tetap ini map kontrolnya, visionnya mereka unggul banget. Mungkin sampai menit kelima Kairi udah boleh kali ya ngambil landing. Soranya join dulu. Iya, udah bakal kasih burst dari awal kali untuk Sora ya. Dan Kairi jangan lupa kali ini dia kemungkinan besar harus melakukan kontes menuju ke arah top lane Aurora Turki, menuju ke arah seorang Lutfi. Target utama mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Keyboy stand by on position. Lunar membuka vision, Keyboy tertangkap. Bakal coba dimakan dan Soul Eater. Jiwa dari Keyboy dimakan oleh Rosa yang menantikan para pasukan dari tim Aurora kali ini. Di mana mereka menumbangkan frontlaner Onyx dan akhirnya bisa melakukan turtle dengan bebas lagi. No retry, Karena ya mereka, jelas. mereka cukup takut sama Keyboy kalau udah dalam posisi yang berkumpul seperti ini. Oke, tapi nggak ada retry udah pasti nggak dikontes juga Onyx. Mereka memilih untuk melepaskan turtle. Dan yang nggak boleh dilepas adalah turret di bagian mid. Oke, karena ingat ini akan membuka vision yang cukup jelas untuk Kairi purple buff-nya. Di depan sana bakal coba mainan Fury. Ditutup dengan adanya turn moment. Jump Soul Blade menunjukkan belakang. Sans masih bisa dilindungi. TNC ter-take down dengan Kairi. Berdasar dengan pedangnya. Walaupun Sans harus ter-take down. Pertukaran ini cukup adil. Karena TNC tidak terhentikan dari tadi dari segi rotasinya. Betul sekali. Di kondisi lagi pegang purple juga. Itu udah menjadi keuntungan berlipat ganda pastinya. Kairi masih bisa pulang sih harusnya. Pulang sih masih, tapi kalau untuk kontes jangan ya, Lim. Jangan. Agak wise banget, tapi lihat Kairi coba untuk bertahan di depan sana, ditempel sama Lunar. Ya, aman. Untungnya masih ada Vince Voice. Tengahnya di si Kelra ya. Masih Atasnya berhasil dihancurin loh. Ini juga jadi satu tanda bahaya karena objektifnya kalah banget dari Onyx. Aurora Turki dia dapetin 2 turret, dia dapetin 2 turtle. Sekarang sharing gold dan sharing experience juga bakal dimenangin sama Aurora. Iya, jadi point kill TNC tadi cukup lumayan meredakan hati. Tapi Purple Buff kembali lagi menjadi sorotan dari Pagu. Dia akan tetap ngasih vision. Kena atau enggak, diambil atau enggak. Dia yang penting ngasih present untuk menakutkan aja untuk Kairi. Iya. Tapi dari Kairi sendiri juga dia bahkan mengakui ya. TNC ini best jungle gitu ya. Di IWC. Iya, banyak kita lihat konten sudah bertebaran. TNC menjadi salah satu gold laner yang top 1, top 2, top 1, top 2 terus. Iya dia best jungle katanya, kata Kairi sendiri malah, bukan kata saya. Tapi ngelihat dari gamenya masih aman sih, gue rasa masih bisa dipanjangin juga. Late game insurance mereka ada. Yang lumayan disayangkan tuh cuma Eudora sama Badang yang di awal nggak bisa segalak itu. Karena tutup sama apa? Minotaur lagi, ini Pagu ini. Lihat, nggak dikasih jalan Badang ya. Dan rotasi yang dilakukan oleh Pagu ini, dia bukan hanya memotong rotasi lead, tapi dia ngasih farmingan yang harusnya agak cukup tertekan dari segala laning. Jadi bebas untuk laning lain karena bisa dibantu. Ya, bisa lah bantu-bantu tipis. Iya. Tapi hati-hati udah Lord loh ini. Ini bakal jadi kontes yang serius ketika nanti laning jauhnya juga bisa jadi ditrapin.
One by one situation, Kairi. Menang level TNC-nya. Oke, tapi lihat Keyboy standby on position. Trapping yang sangat bagus dari Keyboy, tapi sayang sekali kayak TNC mencium bau-bau Keyboy di sana. Akhirnya dia turun ke bawah. Lordnya bakal ditarik dulu ya, pelan-pelan aja. Kayaknya dari Aurora juga nggak boleh langsung commit deh. Counter setup tuh enak banget. Link datang, TP Soblet, Retribution kan pressure-nya pasti lebih ada di Aurora kan. Dia dengan Fanny, dengan banyak gangguan. Purple bareng. Purple pasti bareng sih. Dari tadi mereka emang utamain Purple soalnya. Jadi start apapun dari Purple. Berkumpul dulu semuanya biar nggak ada infect jungle lagi. Turun lagi temponya. Ini lumayan cukup pasif untuk Aurora yang memiliki 3.000 gold karena mereka tahu untuk main masuk sembarangan ke Onyx juga nggak bisa sembarangan walaupun 3.000 gold. Yang mau mereka lakukan adalah beat Onyx keluar dari jungle-nya, keluar dari landingnya terlebih dahulu, Lin. Dan objektifnya masih sama sih. Wait, Row kena? Karena Lutfi, tapi bukan targetnya tepat sih. Untuk Lutfi, tapi TNC lewat ke arah belakang. Dari belakang? Informasi didapatkan, tapi Keyboy sayang sekali. TNC masih bisa bersinar dengan kabel di tempat yang sempit. Hati-hati para pasukan dari tim Onyx. Kali ini, pasukan dari tim Onyx mereka sudah memberikan informasi kalau Lordnya setengah darah sebentar lagi. Dan kalau bakal coba mau dimakan atau dipoking, ini menjadi sebuah cobaan. Show, TNC tertangkap oleh Keyboy. Follow yang tim dari Lutfi. Berhasil mendapatkan satu poin, tapi lihat flash of the Oasis. Save the team for this time. Malah chance yang harus termakan. Para pasukan dari tim Onyx. Mereka coba untuk fight kembali. Kehilangan 2 pemain. Dan para pasukan dari tim Onyx memasakkan dengan Raja Kelra. Free hit di belakang sana TNC. Tidak terdeteksi dan bahkan dia berhasil mendapatkan Kelra. Keyboy memilih untuk flicker for defensive, tapi Rosa tidak akan melepaskan pandangan terhadap seorang Keyboy. Oh no, ini nggak bagus. Teamfight yang akhirnya dipaksakan setelah melihat Kairi show di bagian top lane. Lordnya memang nggak jadi, tapi setupnya udah bagus memang. Onyx tahu nih, TNC adalah target yang empuk. Walaupun memang dari segi item juga TNC tadi pakai brute force. Jadi dia nggak gampang untuk ditumbangin, ada item defense-nya. Cuma Flash of the setupnya itu Oasis. bagus loh. Belum lagi foto dari Minotaur yang bikin TNC selamat dan nggak pulang dia. Iya, Masih bantu tadi Cutthroat. dia camping ke arah Kelra. Biarin Kelranya selesai dulu. Dia free hit. Go win-nya udah gak ada bubble. Baru dan bahkan di sana mulai masuk ke dalam. Berhasil mencoba untuk mengamankan para pembuff untuk seorang Kairi. Dipukul mundur sama Lutfi. Di reset ya. Iya, di reset. TNC juga udah sampai mengeluarkan retribution-nya di sana. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx kali ini yang mereka sedang unggul karena berhasil melakukan steal terhadap purple buff yang dimiliki dari TNC. Tidak ada bensin untuk Fanny itu sendiri. Cepat juga ya, Kairi udah jadi BOD ternyata. 4.200 gold. Keunggulan dari Aurora Turki. Cuma apakah memang bakal jadi endgame? Menurut gua bakal tetap susah deh. Eudora masih bisa burst Fanny. Ada Melissa juga yang bisa nge-outrange dari segi defensifnya. Cuma kalau kena solo kill berat nih. Oke. Jangan sampai. Kayaknya Kairi berhasil melakukan cutting di sini ya. Karena ngomongin one by one situation juga punya damage. Sakit. Ditambah lagi jangan lupakan untungnya nggak ada bensin di sini, Lim. Untuk sosok seorang TNC, bayangkan kalau ada bensin mungkin itu bakal sampai dipaksa ke Temple South Flame. Harusnya. Tapi ya masih ada holy defense juga sebetulnya, dipakai aja nggak sih? Udah mau menit 12 soal ini. Ya, menurutku dipakai biar lebih cepat. Masalahnya kalau ditahan sama katapult bisa jadi hilang duluan ntar. Iya, 3 detik soalnya. Nah, ini dia. Sempat ya? Nggak sempat, Lim. Nggak sempat dong. Nggak sempat, Lim. Berhasil nge-charge terlebih dahulu dan my god, para pasukan dari tim Aurora masuk dengan adanya Megan Fury. Lutfi mencoba untuk menutup dengan cara tapi nampaknya tidak berhasil. Damage terlalu besar tapi Kelra free hit membuat para pasukan dari tim Onyx mereka tidak bisa menahan. Kairi mencoba untuk menargetkan secara singgi boom. Damage terlalu sakit, jangan sampai termakan oleh Rosa. Dan ingat Kairi, satu soliter aja dia udah pasti ketelan sama Rosa. Itu dia, spam row bersama dengan trap. Memang damage-nya nggak sebesar itu, tapi lama-lama berasa juga. Sekarang Lunar pun udah susah banget mau ditumbangin. Perbedaan goldnya naik jadi 6.000 gold. Mid lane menjadi target utama, tapi lihat TNC menuju ke arah belakang, target menuju ke arah Sans. Hilang instant kill. Tui para pasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk sedikit mempertahankan, tapi Lele dari seorang Rosa benar-benar menakutkan. Teror yang tidak ada hentinya. Dan menargetkan siapapun, entah Keyboy, entah Kelra, entah Lutfi. Siapapun. Dari atas loh, dia dari tempat yang memang gak kelihatan. Jadi row-nya, nah lihat Kelra aja gak expect dari atas sana. Oke. Dia berpikir pasti dari depan kan. Betul. Dan pandangan lurusnya dia, ternyata dari atas terus menerus di spam. Dan mereka gak berhenti, mereka tahu lagi. Pagu. Coba untuk sneaky picky, mencoba menutup jalan ke arah Lutfi. Damage terlalu sakit dan agro turret. Tapi TNC depan sana, Lutfi pun tercek down. Go away, Kelra hampir hilang. Keyboy sudah dibakar pada pasukan dari tim Onyx. Sas! Karena jalan untuk bola Temple Soblet sekalipun gak bisa menghentikan dominasi. Dan bahkan TNC termakan dari Kairi. Jiwanya terserap oleh Rosa. Tersisa Kelra, seorang diri dan gak mampu. Wipe out!
Onyx Indonesia terwipe out. Di saat tidak ada lagi Holy Defense dan kawan-kawan kali ini menuju ke arah best turret dari tim Aurora Turkey. 13 menit